Selamat pagi. Semangat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya, baik atau luar biasa? Oke tak oke? Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya hari ini pakai masker karena tadi bukan tak sehat Bapak Ibu. Ada kena alergi lah. Tapi benar-benar Bapak Ibu hari yang luar biasa karena apapun yang terjadi hari ini Bapak Ibu orang BM, Selangor dan sekitar Bukit Petajam, Penang, Alor-Star, Taiping dan mana-mana sampai Perak, Baganserai semua komit tetap hadir di acara kita Rabu hari ini. Kasih tepuk tangan yang paling gemuruh untuk kita semua hari ini ya. Bapak Ibu, kita punya MCO kita. Sangat oke Bapak Ibu. Sebab dia mungkin 1 atau 2 bulan ini dia akan MC terus. 1 bulan ini mungkin Bapak Ibu. Karena ke depan kita ingin satu sistem dari Taiwan, dari Mr. Tetan, kita semua bisa duplikasikan bersama-sama. Semua 100% next month atau next year sudah dekat. 100% leader-leader kita Malaysia Group. Kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Saya mau sambung sedikit Bapak Ibu. Pak Stefanus tadi ya. Nervous, sangat nervous Bapak Ibu. Tak ada mungkin pengalaman pertama yang tak nervous, tapi semua itu bisa terjadi juga karena kepercayaan dari teman-teman Malaysia Group dan juga saya punya kawan Bapak Stefanus. Kasih bagi tepuk tangan lagi Bapak Ibu untuk kita punya MC. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya bukan tak sehat macam mana Bapak Ibu. Tak nak lah. Kita mesti mau kasih satu semangat. Tapi hari ini tadi Pak Stefanus sudah cakap ya, sudah sembang. Bahwasannya hari ini kita ada satu surprise lah. Bahwa kita sekarang tak payah tinggal hotel. Di hotel di Penang, Penang Bukit Mertajam. Ada satu hal yang setiap hari mesti ada bayar 3 ringgit Malaysia, betul tak? Untuk hotel bintang 4, hotel bintang 5 ke atas 3 ringgit. Mereka punya deposit pun 200 RM. Sekarang kita tak payah Bapak Ibu, karena kita ada satu kondominium dekat sini 4 menit. Jadi kita kemarin istirahat sudah oke semua, tapi tadi masuk ke satu tempat baru. Wah, auranya perlu satu penyesuaian Bapak Ibu ya. Satu tempat baru, auranya baru Bapak Ibu. Aura. Bukan aura kasih Bapak Ibu ya, penyanyi dari Indonesia bukan. Ada aura Bapak Ibu. Saya pun rasa semua sudah dipersiapkan oleh agent. Bersih semua. Tapi tadi kita semua ada 4 bilik. Kita sama-sama bilik sendiri-sendiri, bilik masing-masing. Ada bersih-bersih apa? Malaysia, ranjang, kasur. Ya itulah. Katir, pilar ya. Kita bersih sedikit lah, cek selimut. Banyak debu. Seketika itu tak lama alergi. Saya tak usah ngapa-ngapain Bapak Ibu, tak usah berbuat apapun lah. Menetes sudah bersih terus sampai sekarang pun saya mesti jaga. Karena ya guna masker lagi bagus Bapak Ibu ya. Boleh ya? Boleh ya. Bapak Ibu pun semua aman. Oke, hari ini saya punya sharing adalah OPP sharing. Satu sharing yang Bapak Ibu boleh katakan semua leader di sini pasti bisa lagi bagus daripada saya. Tapi boleh tak saya hari ini sharing Bapak Ibu? Saya yakin semua leader-leader punya satu experience, punya satu pengalaman yang lagi bagus. Tapi boleh Bapak Ibu, saya minta silent handphone. Lalu saya mau minta Ibu buka hatinya. Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, buka hati, buka mata, buka telinga. Yang pasti kita 100% fokus ke OPP kita hari ini. Oke Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin disampaikan di slide yang pertama. Saya tak payah melihat, Bapak Ibu yang melihat. Hukuman mati tanpa melakukan sebuah tindakan kejahatan. Saya kemarin lihat hukuman mati tanpa melakukan satu jenayah. Betul ya?
Jadi Bapak Ibu tidak melakukan kejahatan, tapi ada satu hukuman mati Bapak Ibu. Kira-kira pantas tak? Boleh tak Bapak Ibu? Tak boleh. Kita melakukan hal-hal baik dihukum mati. Tak boleh Bapak Ibu. Ini yang ngomong bukan Riwe Bapak Ibu. Ini yang cakap bukan saya juga hari ini. Ini adalah satu data dari WHO. Indonesia bilang WHO. Nah, Malaysia bilang WHO. Satu badan kesehatan dunia yang bekerja untuk mengurusi kesehatan di seluruh dunia. Dikatakan bahwa lebih dari 54% orang akan dihukum mati dengan penyakit 10 ini Bapak Ibu. Kira-kira 10 cukup tak Bapak Ibu? Belum cukup Bapak Ibu. Ini masih banyak kawan-kawannya Bapak Ibu. Ini 10 besar. Masih banyak sekali yang mungkin tak ada di ini slide. Sangat-sangat teruk Bapak Ibu. Sangat-sangat menakutkan. Yang pertama Bapak Ibu, ada penyakit jantung. Yang kedua, ada penyakit stroke. Saya punya bapak dari 2003 sampai 2010, 7 tahun kena derita stroke sampai akhirnya di 2010 pass away, meninggal. Jadi Bapak Ibu pun bolehlah coba pikir, tengok kiri kanan pun, orang-orang di sekitar Bapak Ibu pun banyak mengalami dua macam ini. Betul tak Bapak Ibu? Ada lagi Alzheimer. Alzheimer apa Bapak Ibu? Penyakit lupa. Atau di Indonesia cakap pikun. Kalau di Malaysia cakap apa Bapak Ibu? Nyonyok. Nyanyok. Oke. Satu gambar baru ya. Lalu ada kanker paru-paru, ada penyakit kronis dan seterusnya sampai nomor 8. Ini merupakan salah satu yang sangat menakutkan Bapak Ibu. Diabetes. Lalu di nomor 9 ada penyakit ginjal dan 10 ada kanker payudara. Semua penyakit tersebut adalah penyakit degeneratif Bapak Ibu. Artinya setiap orang Bapak Ibu bisa terkena penyakit ini Bapak Ibu. Terjadi karena apa Bapak Ibu? Yang pertama karena usia. Ada yang di sini usianya bertambah, semua pasti bertambah lah. Tapi otomatis semakin bertambah semakin berkurang kesempatan kita punya kehidupan. Betul tak Bapak Ibu? Jadi ulang tahun pun kita pasti tambah usia. Tak ada yang kurang. Semua dari usia 35, contoh saya 35, pasti tahun depan 36 dan seterusnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, makanan. Bapak Ibu, ada tuan-tuan puan-puan, ada pernah dengar dulu orang tua cakap hindari makanan-makanan yang terlalu manis. Kita kecil sangat favorit ice cream dan lain-lain. Betul tak Bapak Ibu? Lalu banyak sekali orang tua, nak ketika besar hindari rokok. Satu pola kehidupan yang mungkin banyak orang merokok, tapi dari kecil. Contoh saya lah Bapak Ibu, saya 3 SD merokok Bapak Ibu, mohon maaf. Dulu ada sedikit, wah benar-benar satu lingkungan sekolah yang mungkin tidak terlalu bagus. Jadi ini semua Bapak Ibu adalah makanan pola hidup kita yang tidak sehat. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Bapak Ibu. Kita yang rugi di masa kita otomatis tua. Kecil tak ada masalah Bapak Ibu. Tapi dewasa ini Bapak Ibu, banyak fakta yang anak kecil usia 8, usia 9 terkena buah pinggang, terkena masalah diabetes atau hepatitis dan lain-lain. Jadi benar-benar masalah yang dihadapi sekarang di dunia makin teruk Bapak Ibu. Tak perlu tunggu lagi tua, muda pun sekarang banyak case. Betul tak Bapak Ibu? Oke tak oke? Oke. Lalu yang ketiga ada stres Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada yang bisa hindari stres? Tak ada Bapak Ibu. Pasti tak ada. Bangun pagi, urus anak sekolah, entah tak mau mandi,
entah tak mau, mungkin ada pulang sekolah tak mau kerjakan homework atau pekerjaan rumah. Banyak masalah yang sejak pagi sampai kita mau tidur pun banyak masalah, Bapak Ibu. Otomatis kita tak bisa hindari stres. Yang ada kita hanya bisa sedikit mengurangi stres. Betul tak Bapak Ibu? Betul ya. Lalu yang terakhir adalah polusi, Bapak Ibu. Sejak dari pagi sampai pulang pun, kalau kita bekerja di luar, otomatis kita akan terpapar namanya polusi, tuan-tuan, puan-puan. Oke tak oke Bapak Ibu? Oke ya? Tak oke lah. Hal macam ini yang membuat penyakit ini semua ada. Penyakit degeneratif, penyakit yang disebabkan karena menurunnya fungsi organ di dalam tubuh kita. Karena otomatis kita semakin tua, fungsi organ atau fungsi sel di dalam tubuh semakin menurun, bukannya semakin membaik. Betul Bapak Ibu ya? Betul ya tuan-tuan, puan-puan. Jadi kedokteran pun tak berhenti di sini. Karena semua masalah ini tidak ada solusinya. Betul, betul. Contoh diabetes. Karena Chinese pun cakap tue. Betul, lagi bagus. Contoh penyakit ginjal. Saya punya kawan satu di Surabaya. Ada juga. Sorry. Saya punya satu kawan di Surabaya, juga satu di Kota Medan. Ada yang sudah kena penyakit ginjal. Dia sudah pasang ring, bukan ring lah, untuk cuci darah, untuk tapak ya, untuk mencuci darahnya. 1 minggu yang lebih kronis, 1 minggu 2 kali, dan dia sudah tidak bisa lagi buang air kecil. Seumur hidup harus cuci darah. Saya ada satu lagi case mertua saya, Bapak Ibu. Bapak mertua saya diabetes, 1 minggu suntik insulin 2 kali juga. Itu semua tak ada solusi, Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah terkena kronis. Jadi kedokteran, para ahli pun, para profesional di bidang kesehatan tidak ada menyerah, Bapak Ibu. Mereka pun cari cara, akhirnya ditemukanlah Bapak Ibu terobosan terbaru di bidang ilmu kedokteran, yaitu ditemukannya sel hidup. Karena semua manusia berasal dari sel. Kita semua berasal dari bapak dan ibu. Betul. Tapi semua terjadi karena ada satu love, satu cinta, satu hubungan. Jadi ada sperma bertemu dengan sel telur, berduplikasi Bapak Ibu, berduplikasi. Nah, berduplikasi 2, 4, 8 seterusnya. Lalu pada fase blastosis pembelahan sel pada manusia 9 bulan 10 hari dibentuk proses step demi step. Sel darah, tulang, semuanya, mata. 9 bulan 10 hari lahirlah kita manusia. Jadi benar-benar Bapak Ibu sekarang sudah paham ya, bahwa manusia asalnya dari sel. 3 huruf saja, sel. Otomatis Bapak Ibu, keajaiban sel induk ini benar-benar semua orang sudah membahasnya. Contoh, ada Presiden Barack Obama, Presiden Amerika Serikat. Mereka dari Amerika Serikat pun negara yang juga mungkin maju secara teknologi. Mereka pun mengalokasikan dana juga untuk penelitian terus-menerus terhadap sel, stem cell, terapi sel. Di sini Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelaskan banyak hal karena saya buta huruf Bapak Ibu. Ini saya tak bisa tahu ini. Yang saya bisa mungkin mendoakan Bapak Ibu sehat selalu. Cuni Senri Singkail. Saya lupa. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ini dikatakan Bapak Ibu, yang saya paling ingat dulu, ada tulisan Mandarin di sana. Ini Bapak Ibu, 100 tahun. Ada orang yang berusia 100 tahun, tapi dia punya sel, dia punya
wajah lah mungkin, badan masih sehat bugar layaknya orang 50 tahun. Dan banyak sekali hal yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa diselesaikan secara medis, tapi bisa dibantu dengan terapi stem cell. Contoh HIV AIDS, diabetes, dan banyak sekali macam cancer. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, banyak sekali hal yang mungkin. Di slide kedua tadi adalah namanya keajaiban sel induk, kemampuan atau kemungkinan yang tak terbatas. Di slide berikutnya Bapak Ibu, stem cell pun punya berbagai macam metode. Yang paling famous Bapak Ibu adalah metode terapi sel induk injeksi plasenta di Switzerland. Metode yang paling famous, paling awal dulu. Tapi di sana dikatakan tidak maksimal Bapak Ibu. Kenapa? Karena mahal dan memakan waktu. Biayanya sangat besar Bapak Ibu. Setiap injek sel hidup Bapak Ibu, biayanya pasti sangat fantastis. Mungkin jutaan ringgit, jutaan dolar, karena benar-benar sangat-sangat harganya tinggi Bapak Ibu. Yang kedua, memakan waktu Bapak Ibu. Karena kita dulu hanya bisa ke Switzerland. Sekarang mungkin ada banyak negara di Eropa yang bisa. Tapi kita pun dari Asia Tenggara mau tempuh waktu ke sana, makan waktu. Dan yang didahulukan Bapak Ibu adalah orang-orang yang pastinya bukan hanya punya uang, tapi punya satu nama besar atau kuasa. Contoh, presiden Malaysia punya mungkin perdana menteri, orang-orang terkenal di industri perfilman. Mereka yang didahulukan. Bapak Ibu pun punya uang, belum tentu bisa dapat nomor antrian awal. Jika Bapak Ibu atau jika orang yang kita kenal mengambil metode ini Bapak Ibu, dia kena cancer mungkin stadium 4 atau 5, kira-kira bisa tunggu nggak Bapak Ibu? Tak bisa tunggu Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu metode yang mungkin tak bisa semua orang atau semua manusia lakukan atau jangkau. Oke tak oke Bapak Ibu? Oke. Yang kedua ada transplantasi sel induk. Contoh yang paling saya ingat adalah di Surabaya, kota saya lahir Bapak Ibu. Di sana adalah mantan menteri Bapak Dahlan Iskan. Bapak Dahlan Iskan adalah pemilik dari Jawa Pos, salah satu surat kabar atau koran yang paling famous di Indonesia Bapak Ibu, bukan hanya di Jawa. Beliau mengatakan bahwa ada 2 Mercedes-Benz parkir, yang satu di rumah, yang 2 di perut beliau, karena beliau melakukan transplantasi sel hati. Jadi di sana Bapak Ibu bisa bayangkan, transplantasi hati, kita mesti cari hati yang cocok. Kalau tidak ada hati yang cocok, tidak mungkin jadian Bapak Ibu, tidak mungkin jadi pacar. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu, kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Jadi transplantasi hati ya, bukan hati kita cinta-cintaan, bukan. Jadi ada transplantasi hati, mungkin kalau di Indonesia dapat dikatakan sakit kuning. Jadi mukanya atau badannya semua sudah kuning semua. Jadi Pak Dahlan Iskan benar-benar dapat transplantasi donor hati dari China. Dia pun mesti tunggu lama karena mesti cari hati yang sama, hati yang cocok secara medis Bapak Ibu ya. Di secara medis, dan harganya pun sangat-sangat fantastis Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa lakukan metode ini. Betul tak Bapak Ibu? Betul tak puan-puan, tuan-tuan? Betul ya? Oke. Yang ketiga, penyimpanan darah dan tali pusar. Itu sekarang sudah jadi tren. Setiap ada the new baby born, ada satu kelahiran bayi baru, pasti akan ditawari oleh pihak rumah sakit. Mau tak untuk simpan bayi punya ari-ari atau plasenta. Jadi di sana Bapak Ibu sangat oke Bapak Ibu. Tapi hanya bisa bertahan 20 tahun saja. Jadi jika dalam waktu 20 tahun sejak baby lahir tidak ada masalah terhadap baby atau mungkin orang sekeluarga inti, otomatis ini metode tidak bisa digunakan. Dan untuk kita Bapak Ibu,
Bisa gunakan metode ini? Tak bisa. Sudah hilang kesempatan. Karena kita pun tak tahu di mana kita simpan kita punya plasenta. Betul tak Bapak Ibu? Betul ya. Metode keempat, ada injeksi plasenta di salon kecantikan. Sesuai dengan yang dikatakan Bapak Ibu. Injeksi plasenta di salon kecantikan kemungkinan tak profesional Bapak Ibu. Kemungkinan tidak, karena yang boleh pegang jarum suntik adalah orang-orang yang profesional atau ahli di bidang kesehatan. Coba Riwe Bapak Ibu masuk ke dalam dunia ini Bapak Ibu melalui kecantikan, produk konsensius. Bukan konsensius Bapak Ibu, pakai jarum suntik. Bapak Ibu punya leader contoh Mr. Tan Julian atau Pak Bob atau Miss Angie. Sini kamu saya suntik supaya sehat. Kira-kira oke tak Bapak Ibu? Tak oke pasti. Bapak Ibu pasti takut, ini siapa ini? Mr. Tan Julian, Mr. Bob ini dulu usaha cafe mungkin tak salah. Dia sekarang bawa suntik loh. Miss Angie, seorang suri rumah, ibu rumah tangga. Dia bawa suntik. Bapak Ibu jadi dolen pun tak akan mau ikut. Tak akan mau, ribet akan buat macam ini Bapak Ibu. Jadi ini juga tidak salah satu metode yang tak efektif. Yang kelima Bapak Ibu, ini yang paling asik Bapak Ibu. Pola hidup sehat. Siapa yang sudah menerapkan pola hidup sehat? Boleh angkat tangan? Wah, kasih tepuk tangan dong untuk yang angkat tangan. Sudah menerapkan pola hidup sehat, mungkin kita sudah rutin melakukan cek kesehatan. Karena kita apapun mungkin banyak-banyak makan lah. Entah mengandung kolesterol, entah mengandung gula yang banyak, betul lah. Jadi kita sudah rutin melakukan cek kesehatan. Benar-benar ada orang yang melakukan seperti itu. Lalu yang di sini Bapak Ibu gambar skipping, melakukan lompat ya, olahraga. Ada tak Bapak Ibu yang hari ini sebelum pergi ke acara kita OPP sudah melakukan push up atau sit up atau pergi gym, jogging? Ada? Oh tak ada, waduh, kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Kita semua kompak tidak melakukan olahraga hari ini. Saya pun tidak Bapak Ibu. Yang kedua, suplemen. Bapak Ibu ada yang hari ini sudah minum suplemen? Ada dong pastinya. Ada benar? Ada ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ini yang gambar ketiga berarti orang yang sangat happy, punya happy life, punya kehidupan happy. Kemungkinan kalau kehidupan happy berarti dia punya satu, uang banyak. Betul tak? Kedua kemungkinan berarti dia punya kesehatan. Ini bukan orang gila Bapak Ibu ya, senyum-senyum sendiri. Karena orang gila pun sama, dia pun tak ada beban hidup, nampak tenang. Tapi tak bisa Bapak Ibu, mereka pun tak sehat Bapak Ibu, belum tentu sehat juga. Jadi pola yang hidup sehat ini sangat oke, sangat murah, sangat oke lah untuk kita semua. Tapi kita harus konsisten. Jadi Bapak Ibu contoh lah Bruce Lee. Bruce Lee Bapak Ibu bisa lihat badannya tak gemuk, dia kecil ramping tapi pecah semua. Indonesia bilang cakep pecah semua, six pack Bruce Lee. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau ikut Bruce Lee. Saya satu hari angkat beban. Esok saya tak angkat beban. Hari ketiga saya angkat lagi. Lalu 1 bulan saya tak lakukan lagi. Kira-kira bisa tak seperti Bruce Lee badan? Tak mungkin Bapak Ibu. Jadi harus konsisten, terus menerus Bapak Ibu. Dan yang metode keenam Bapak Ibu adalah penyimpanan sel induk dewasa. Di mana mungkin Bapak Ibu, kalau saya ambil contoh dari saya saja Bapak Ibu, saya punya sel juga mungkin kemungkinan juga tidak bagus. Karena banyak terpapar seperti yang slide pertama lah. Saya terpapar polusi lah. Manusia sekarang tidak ada yang tidak terpapar polusi. Pola tidur pun mungkin tak cukup sehat. Betul tak Bapak Ibu? Lalu pola kita juga, makanan juga kemungkinan tak cukup sehat dewasa ini, sekarang ini. Jadi metode ini pun mahal dan dikatakan sudah terlambat untuk kita yang sudah berusia kemungkinan 30 sampai 50 ke atas. Karena sel kita tak lagi bagus. Jadi diambil sebanyak apapun efektivitasnya
sangat amat kurang Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira tuan-tuan puan-puan, adakah cara yang efektif dan harganya terjangkau dan mudah? Ada tak tuan-tuan puan-puan yang saya hormati? Ada, yaitu dengan metode oral, kapsul, yang pasti tidak bisa hanya asal kapsul. Teknologi pasti harus ada. Teknologi yang pertama apa Bapak Ibu? Teknologi yang pertama adalah teknologi pembekuan kering, tuan-tuan puan-puan. Jadi teknologi pembekuan kering memungkinkan bahwa sel yang ada di dalam kapsul, sel hidup yang ada di dalam kapsul masih hidup. Jadi dengan teknologi yang pertama. Lalu diimbangi lagi Bapak Ibu, ditambah lagi dengan teknologi yang kedua, yaitu teknologi pengisian nitrogen. Teknologi pengisian nitrogen memungkinkan stem cell tetap hidup karena tidak terpapar oksidasi. Oksidasi apa Bapak Ibu? Contoh, tuan-tuan puan-puan makan satu buah apple atau buah-buah yang lain. Tuan-tuan puan-puan tak sentuh itu selama kurang lebih 1 jam. Kira-kira masih layak dimakan Pak? Masih, tapi warnanya berbeda tak? Sangat berbeda. Contoh apple, pasti warna dari putih sangat sehat, 1 jam kemudian akan jadi kuning atau mungkin menghitam. Oke. Yang ketiga adalah teknologi lapisan enterik. Teknologi lapisan enterik memungkinkan Bapak Ibu, kapsul kita yang kita konsumsi dalamnya ada sel hidup tidak pecah di dalam lambung kita. Di dalam lambung ada apa? Ada gas. Jadi ada satu Indonesia cakap asam lambung lah. Asam lambung yang bisa apapun yang masuk ke dalam, termasuk tulang ya, tulang-tulang, jangan tulang yang besar, bukan tulang yang besar ya, hanya mungkin serpian-serpian kita makan ikan, ada terselip lah, kita punya duri-duri lah, itu semua akan hancur di dalam kita punya lambung, karena ada asam lambung yang sangat-sangat kuat. Jadi kapsul kita masuk ke dalam lambung lewat sempurna, akan pecah ketika bertemu dengan usus halus. Mungkin satu contoh, tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan pernah ke dokter? Pasti pernah ya? Oh sehari-hari janganlah. Saya doakan selalu sehat selalu ya. Jadi ke dokter pasti akan dikasih satu resep atau satu obat. Betul lah. Dikasih obat pasti ada tanya, tuan-tuan puan-puan. Ibu bapak sekalian pasti tanya, kira-kira ini dimakan dok setelah makan atau sebelum makan? Pasti kebanyakan adalah selepas makan, pastinya. Tapi kita punya produk semuanya aman dikonsumsi sebelum makan, karena ada satu teknologi lapisan enterik ya. Lalu teknologi yang berikutnya ada teknologi emulsifikasi, memungkinkan sel-sel di dalam sel hidup di dalam kapsul itu besar, ingin tembus dinding usus yang kecil, harus di sel yang besar tersebut harus diperkecil. Kalau saya kasih imagine sedikit Bapak Ibu, di masa kecilnya pernah lihat Doraemon? Ada senter pengecil. Itu benar. Jadi setelah bertemu dengan dinding usus, sel bisa menyerap dengan maksimal, dengan sempurna, baru besar lagi selnya. Jadi seperti itu teknologi emulsifikasi. Lalu yang terakhir adalah teknologi biosoftgel. Jadi di edisi yang terbaru Purtir, Bapak Ibu nanti bisa lihat, kita punya teknologi yang terbaru memungkinkan kapsul lebih soft atau lunak. Inilah Bapak Ibu, satu-satunya suplemen yang benar-benar Bapak Ibu sudah harus yakin. Kita sudah 15 tahun Riwe punya Purtir. Satu-satunya suplemen yang terbaik sekarang yang kita pegang semuanya, para leader. Kita punya suplemen yang terbaik di dunia, diproses di New Zealand. Oke, edisi yang pertama bisa lihat
semua leader. Awal hanya sekian botol, sampai edisi yang kelima. Kenapa kita bisa berkembang maju pesat secara penjualan? Karena kita punya satu budaya bahwa harga benar-benar kita special price, tidak pernah berubah meskipun kita punya manfaat sangat banyak, meskipun kita punya ingredient dari first edition sampai ke 6 edition, kita selalu tambah ingredient. Jadi memungkinkan kita punya penjualan selalu meningkat, puan. Mengapa kita butuh suplemen? Mengapa? Karena kita ingin selalu menjaga kesehatan. Kita pasti ingin terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Kita ingin tampak awet muda, tampak segar. Betul tak, tuan-tuan, puan-puan? Oke tak oke ini? Oke ya. Jadi mengapa stem cell life-nya dari Purtir, terapi sel hidupnya memilih rusa? Kenapa tuan-tuan, puan-puan? Karena rusa adalah satu-satunya mamalia yang tidak memiliki empedu. Kalau di jenis-jenis unggas, siapa? Ada yang tahu? Merpati. Wah, merpati itu juga salah satu simbol yang suci juga, karena tidak memiliki empedu. Sama dengan rusa. Setiap bagian dalam tubuhnya itu sangat sehat. Kenapa? Karena tidak memiliki empedu. Kalau memiliki empedu, rusa bisa makan seenaknya. Apapun boleh makan. Di BM boleh makan char kway teow, boleh makan nasi lemak, boleh apapun boleh. Kolesterol tinggi pun boleh. Tapi karena rusa tidak boleh makan sembarangan, karena mereka tidak punya empedu, dan mereka dikaruniai satu sensor untuk memilah-milah rumput yang baik dan tak baik. Pastinya kalau rusa tidak punya empedu, setiap hari makan racun, 2-3 hari confirm mungkin berangkat dipanggil Tuhan. Jadi semua yang ada dalam tubuh rusa sangat-sangat sehat. Dan yang pasti rusa juga punya regenerasi seperti kita manusia. Kita manusia, Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ada yang setiap 1 bulan potong 2 kali, potong rambut. Ada tak para laki-laki? Oh, ada. Kasih tepuk tangan untuk Ustadz Elmi. Oh, ada. Karena saya pun 1 bulan, kemungkinan kalau tak terlalu sibuk, saya bisa potong 2 kali rambut. Karena tebal sedikit mesti potong, dan saya ada tiru 1 orang. Beliau adalah MC kita hari ini yang selalu steady potongannya. Kasih tepuk tangan untuk Pak Stefanus ya. Beliau punya haircut selalu sangat-sangat tipis. Jadi Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ini adalah evolusi Purtir dari edisi 1 sampai ke edisi ke-6. Terlepas dari biaya, selalu ada penambahan. Tuan-tuan, puan-puan boleh lihat semua slide ini. Semua ada penambahan. Kira-kira kalau kita ada di mamak lah, di samping lah, kita ada makan 1 nasi goreng, tambah telur mata sapi, ada tambah tak biaya? 1 ringgit kalau saya ingat ya. Tambah nasi goreng, tambah telur. Kalau 2 telur berarti tambah 2 ringgit. Bisa lihat tuan-tuan, puan-puan, para orang-orang yang mungkin hari ini barusan hadir, dari edisi pertama sampai edisi ke-5, ke-6 selalu tambah, tapi tak pernah naik harga. Kasih tepuk tangan buat kita punya company ya. Kita punya bos benar-benar ingin yang terbaik untuk Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, semua para leader. Dan di edisi yang ke-6 ada spesial terobosan inovatif yang sempurna, ekstrak dari 50:1 menjadi 100:1 pada sel hidup. Lalu ada penambahan apel polifenol. Bapak Ibu, ada pernah imagine 1 hari makan 10 apel? 10 apel pun susah. Kalau 10 jeruk masih bisa ya. Nah, kemungkinan masih bisa. Kenapa tak bisa 10 apel? Karena sangat asam. Bukan, saya suka asam. Karena sangat keras. Bayangkan, dalam kandungan 1 Purtir ada 100 buah apel hijau. Wow, lagi bagus.
Karena kita tak mungkin makan 10, apalagi 100. Tapi Bapak Ibu, tuan-tuan puan-puan konsumsi 1 butir, otomatis 1 hari ada konsumsi 100 apel hijau. Antioksidan sangat tinggi. Kita bisa selalu sehat. Lalu meningkatkan merin kolagen. Dan yang terakhir ada penambahan 1 fukoidan, ganggang laut atau rumput laut. Rumput cakap di bahasa Melayu apa? Oh, rumpai ya, rumpai, 1 rumpai fukoidan. Jadi ini benar-benar bisa untuk membantu Bapak Ibu mengatasi masalah yang ada di slide pertama, yaitu salah satunya adalah sel tak bagus dari cancer. Terobosan inovatif yang sempurna. Bapak Ibu bisa lihat, tuan-tuan puan-puan bisa lihat. Ini adalah salah satu yang terbaru di edisi ke-6, adanya penambahan stroberi putih dari Pulau Awaji Jepang. Dan sudah di-trademark oleh Riwe TM ya, bukan saya Bapak Ibu. Bukan. Nucleoclavum, oke? Yang terakhir, formulasi yang unik dan saling berintegrasi, saling berkaitan. Jadi kalau saya bilang 12 ingredient, semuanya saling melengkapi. Tak ada side effect. Dan yang pasti dari 12 ingredient ini ada 1 bonus yang mungkin bukan hanya bonus untuk para laki-laki, tapi bonus juga untuk para perempuan. Kita sambil minum produk ini, kemungkinan kita menjadi makin sehat. Ini bukan obat dewa, pusing minum butir 10 tak sembuh, harus Panadol. Ini bukan obat dewa, tapi dengan kita konsumsi butir secara terus-menerus, secara kontinu, otomatis kita punya semua kebaikan dari formulasi unik dan terintegrasi ini. Dan yang pasti bonusnya adalah kita selalu sehat dan ada kemungkinan kita semakin awet muda. Siapa yang tidak mau awet muda? Semua orang pasti ingin awet muda. Semua orang pasti ingin fresh. Bukannya fresh, kinclong. Mungkin seperti MC kita, Bapak Stefanus. Dia punya ini apa? Sangat silau mungkin yang di belakang. Karena dia selalu memakai butir dan konsensius secara rutin. Wow. Kasih tepuk tangan buat MC kita Bapak ya. Oke Bapak Ibu. OPP hari ini oke tak oke? Oke ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu sharing yang merupakan satu yang baik, dakwah kebaikan. Oke tak? Oke, puan-puan. Jadi tuan-tuan puan-puan jangan sampai simpan ini. Karena saya percaya hari ini yang hadir semuanya adalah orang-orang baik yang tidak pantas diberikan hukuman mati yang seperti slide pertama. Setuju ya? Jadi kita tak boleh simpan ini sharing, harus kita bagikan ke kawan-kawan kita semuanya. Mereka mau tak mau dengar, kita paksa datang ke sini minggu depan. Oke? Sekian sharing dari saya tuan-tuan puan-puan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf jika ada silap-silap kata. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.